nih Ovi sama Andini jalan-jalan. Betul sekali, dan sekarang kita sudah ada di daerah Angke. Angke apa Angke? Angke. Namanya di RD Gym ya. Liquidot Gym. Yes. Di sini kita akan janjian sama siapa sih, Ovi? Karena jarang-jarang loh kita tuh One Pride Glory ke gym. Iya, betul sekali. Biasanya kita ke Camp. Sekarang kita ke gym. Jadi kita kayaknya mau ikut latihan sama siapa ya? Siapa sih yang lagi diomongin gitu sekarang? Beberapa waktu belakangan ini gitu. Yang lagi diomongin. Udah jadian kan? Udah jadian ya? Bukan itu kan, bukan video viral yang lagi diomongin kan? Lo video viral apa? Bukan. Kita sudah jadian sama si Koko. Ih, jangan dibilang. Udah bilang apa sih? Ya udah deh, kita lagi janjian sama Rudi Ahong Gunawan. Kita mau intip dia recovery latihannya itu ngapain aja. Kalau recovery itu biasanya nggak terlalu berat gitu ya. Kita lihat apakah latihannya nggak berat, apakah kita bisa ikut latihan Atau ada dance gitu recovery. Itu recovery juga. Santai kan? ya udah yuk langsung kita cari dia gimana sih. Yuk. Permisi Pak, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Permisi loh, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Oh ini yang katanya lagi recovery latihan. Recovery ini bohong, Vi. Masa recovery Recovery sih? latihan harus pakai beban. Kita Kayak kemarin bebannya ketemu di kurang mana, Kak? berat. Kita kemarin ketemu di suatu tempat yang agak-agak remang-remang. Oh kalian ketemu? Aku papasan ceritanya. Bukan, kita sebenarnya janjian. Kalau pada saat janjian itu ternyata dibawa laki-laki lain. Hati-hati ya. Dan kalau juga ketemu bersama? Wanita lain. Oke, jadi ini Ahong lagi recovery. Tapi kalau kan ini kayaknya seluruh masyarakat Indonesia tuh masih nggak henti-hentinya ngomongin tentang Fight Ahong. Ya kan? Kerasa nggak? Masih jadi idola selebritis gitu, masih jadi public figure luar biasa loh. Lebih condongnya banyaknya yang lebih baper. Nggak udah Baper gitu, ya? Kak Ahong sekarang Instagramnya udah centang biru loh. Weh. Udah verified loh. Gimana nggak selebritisnya coba ini fighter satu ini kan? Luar biasa Tapi tuh loh. kita jadi pengen ngomongin bagaimana Ko Ahong melihat fight kemarin dari versi Ko Ahong, karena kita belum dapat nih, Glory belum pernah ngomongin tentang fight Ko Ahong versi Ko Ahong. Coba dari orang yang bersangkutan. Versi gua ya. Bener-bener. Tapi gue nanya deh, kapan pertama kali Ko Ahong ngeliat fight itu di YouTube? Pertama kali? After ini After. langsung malam itu juga. Enggak. Besokannya. Besokannya nonton tuh? Besokannya baru nonton. Oke, terus apa? Tapi Gimana semua- menanggapi fighter Iya. malam itu? Enggak, tapi semua orang tuh juga masih semua siapa sih kan belum ada fighter yang kuat tahan pukulannya Ko Ahong gitu. Belum ada satupun fighter. Dan Ko Ahong juga malam itu juga power luar biasa ya, karena Ko Ahong banyak latihan weight ya. Iya, lebih. Apa karena pas masuk joget-joget dulu? Salah kali. Apa maksudnya Bukan. gitu? Oh iya. Iya enggak sih? Jadi Blackpink ya? Jadi apa? You are beautiful. Oh bukan, iya Shirley Bell. Apa karena itu? Bukan. Itu sebenarnya gua pengen menarik perhatian lu doang sebenarnya. Menarik perhatian sama Andini. Andini. Oh. Dulu Andini katanya pernah DM udah. gua katanya, kok tolong dong bawain lagu Cherry Bell katanya. Aduh. Dia pernah request sama gua, jadi ya Bohong. gua untuk menarik hati dia otomatis gua melakukan itu dong. Itu ada siapa yang lagi videoin dari tadi? Itu jangan macam-macam lah, pulang dari sini ribut loh kan. Mendingan apa jawab dulu apa pertanyaannya Vi tadi menanggapi fight malam itu dari versi Ko Ahong sendiri. Oh, versi gua ya. Jadi kemarin sih waktu gua tanding gua lebih condong ke arah yang menang kalah no problem gitu. Jadi menang kalah itu buat gua biasa. Kenapa? Karena pada saat gua menerima tantangan dari Theo, awal mula gua udah bilang lebih baik gua kalah daripada. Jadi lebih baik gua kalah, ya kan? Jadi gua bertanding itu bukan untuk menang, tetapi gua bertanding itu untuk supaya tidak kalah. Sedangkan Theodorus Ginting bertanding untuk menang. Perbedaannya adalah di situ. Nah, kenapa saya bilang lebih baik saya kalah? Karena pada saat saya menerima tantangannya, saya tahu kondisi tangan saya seperti apa dan dokter bilangnya kayak apa. Padahal dokter bilang lebih baik kamu berhenti dari fighter. Jadi jangan berantem lagi kata dia gitu, karena kekuatan tangan kamu juga udah hilang, tidak ada. Nah, kenapa saya mainnya beban terus? Kenapa?
karena posisinya saya tahu karena saya ini udah lemah, jadi saya harus coba oke. saya. Jadi itu belum di power terbaiknya ya apa ya? Belum. Jadi banyak orang bilang, lu kalah banyak alasan tangannya Ini pakai itu. alasan pakai tangan gitu. Tapi kan kalau memang pukul tangan kiri ya. Pukul pakai tangan kiri. Iya. Netizen Padahal, pasti kan yang ngomong gitu. padahal Theo udah antisipasi banget tangan kanan, munculnya tangan kiri itu yang kaget. Jadi itu dia waktu pukulan pertama saya masuk, teman-teman bilang kenapa sih ini perlu klarifikasi nih. Ko Ahong main sabun ya katanya. Main apa? Main sabun. Maksudnya? Ko Ahong itu ngalah atau Ko Ahong itu jadi di One Pride itu tidak ada yang katanya ngalah atau di settingan itu nggak ada. Jadi Gimmick gitu ya. gimmick gitu. Jadi teman-teman Masa sih seorang fighter mau? penonton itu jadi mesti tahu cerdik dalam berpikir juga, maksudnya ya mungkin dari fansnya saya ngomong seperti itu nggak apa-apa karena mereka mau membela saya, itu nggak masalah. Cuman yang perlu saya jelaskan bahwa benar memang apa adanya itu saya kalah gitu loh. Kalah karena bukan karena saya mengalah, tetapi ya memang saya kalah gitu aja. Jadi apa yang saya lakukan, kenapa kok aku seorang jujitsu tetapi nggak bisa Kunci. RNC Nggak abisin masuk. selesai, nggak bisa karena pada saat saya pukul dia pertama kali yang ke bawah pakai tangan kanan itu udah saya nggak bisa pukul pakai tangan kanan lagi kan. Akhirnya saya pukulnya pakai ini pun kondisinya nggak full. Kemudian ini saya udah ngilu, jadi waktu saya neken ini saya nggak bisa neken. Oh. Tapi pas di situ pas nggak masuk itu gas out ya, habis tenaga di situ ya kalahnya. Saya mikirnya, jadi sebenarnya saya pikirnya mau masuk ke round 2. Oke. Jadi saya berpikirnya bahwa udah gue udah terima kena pukulan banyak, lu mau pukul gue juga gue santai gitu, nggak kenapa-napa. Dan itu ada apa Jadi sih gue sempat- lepas. Ada bell itu yang 10 detik terakhir, terus dari situ kayak Ko Ahong tuh agak-agak lengah. Itu memang bener karena Ko Ahong berpikir waktu sudah habis atau gimana? Berpikir waktu sudah habis karena posisinya saya udah ngitung karena kan udah 10 detik tuh, tek itu udah 10 detik, ya kan? Saya udah kena pukulan, saya udah bertahan, kurang lebih saya udah bertahan hampir 10 detik. Saya Bahasanya udah 10 sudah detik. mikir, saya sudah mikir, jadi pada saat itu saya lepas aja. Ternyata belum. Ternyata belum, jadi wasit berpikir bahwa saya itu blackout. Sedangkan kalau saya blackout, ciri-ciri orang blackout itu semuanya tegang. Jadi ciri-ciri orang blackout dia punya ini kejam. Sedangkan saya nggak kejam. Kedua, pada saat itu saya masih bisa ngambil gamsil sendiri. Copot. Saya copotin gamsil sendiri. Jadi saya nggak pingsan. Jadi pada saat saya habis kena pukul, saya masih bisa copotin dan saya ngomong, loh, kok habis bel berbunyi saya masih dipukul? Nah, saya ngomong sama wasit dan saya ngomong sama pelatih saya. Jadi saya sadar, benar-benar saya sadar saya nggak pingsan. Ternyata belum habis, ternyata itu malah apa? Untuk masuk ke round 2, iya. detik-detik terakhir. Jadi detik-detik terakhir untuk saya menuju ke round 2. Tujuan saya kayak itu, cuman karena wasit berpikirnya saya itu blackout, ya nggak masalah karena keputusan semua murni di tangan wasit. Hai pecinta One Pride, ini nih lagi ngikutin gimana. Kok kita begini banget? Ini mau difoto atau apa sih? Kayak foto keluarga ya? Foto keluarga. Gue anaknya di tengah. Kok lo anaknya sih? Ini gimana sih? Gue mau ikut latihan. Vi, katanya Lo lu jangan suka ditonton. olahraga gimana sih, Vi? Gue nggak biasa. Ini beda Kan ya gue juga nggak caranya. bisa. Awas deh. Nah, udah tuh. Oke. Jadi ini salah satu bentuk recovery ala Ko Ahong. Ya, jalan-jalan santai. Jalan-jalan santai biasanya. Jalan-jalan santai. Ko Ahong nih suka banyak gimmicknya deh, dia tuh pura-pura terjatuh lah, pura-pura terjerembab lah. ya. Saya itu tujuannya ada, pura-pura jatuh itu supaya kamu bisa bangunin aku seperti Erkan. Kalau aku nggak akan bangunin kamu, aku akan manggil yang lain untuk bangunin kamu. Aku benci kamu. Tapi kalau ngomongin soal gimmick nih ya, gue tahu sih ini udah banyak banget orang ngomongin ya. Seberapa jauh sih Cywar kalian tuh berimpact gitu? Jauh banget. Maksudnya melekat banget, sakit di hati gitu banget. Iya dong, karena posisinya yang memulai awal untuk Cywar? melakukan Cywar kan dia, bukan gue. Ya, oke. Karena dia kan sebagai penantang, jadi otomatis dia yang berusaha untuk naikin emosi gue. Ya. Nah, gimana cara dia naikin emosi gue? Yaitu dengan bawa-bawa keluarga gue, dengan bawa-bawa pribadi gue, dengan bawa Asian Games gue, hasil gue latihan gimana, pertandingan gue bagaimana, dia masukin semuanya itu dan dia bikin seolah-olah gue yang bersalah sama dia gitu. Nah, itu yang gue nggak suka. Padahal setelah Cywar selesai ya udah selesai gitu. Jadi pada saat gue balas Cywar,
gue balas sewot, dia malah baperan dan dia malah sakit hati, dan dibuktikannya itu waktu di atas oktagon setelah pertandingan itu selesai. Oh, yang dorong itu ya. Nah, itu gue sakit hati, sebenarnya gue sakit hati. Nah tapi kan sakit hatinya udah jauh dari sebelumnya, kalian udah kayak udah serang-serangannya udah pribadi kan? Udah jauh, jadi Iya. puncaknya itu kemarin, maksud gue Setelah fight. kita gimana juga maksud gue gini loh, kalau kita itu udah setelah fight ya udah selesai. Ya. nggak perlu lu sampai dorong gue gitu loh, nggak Boleh enak. kok, tapi masih senyum-senyum, berusaha menjaga senyum gitu ya. Berusaha Tapi menjaga. Dia ramah soalnya. nahan amarah tuh maksudnya. Gue nahan amarah, cuman gue nggak mau nanti jadinya crash gitu. Gue nggak mau kejadian seperti McGregor lawan Khabib. Dan itu masih live TV ya. Ya itu live TV, dan gue mesti menjaga tempat gue, istilahnya gue kerja di situ, istilahnya Iya. gue bertanding di sana, gue nggak mau merusak gitu. Dan itu yang gue jaga, gue hormatin tempat gue pada saat gue bertanding, gue hormatin oktagon, di situ gue bertanding, kalau udah selesai, bel berhenti berbunyi, gue kan hormatin lawan gue. Oke. Dan itu bentuk dari kita menghormati tempat bertandingnya kita. Tapi benar nggak sih kalau Theo bilang setelah pertandingan dia tuh datengin ke tempat Ko Ahong dan dia minta maaf, di bow down, dia sampai benar-benar katanya nundukin diri dan dia minta maaf sama Ko Ahong, bener nggak? Sama Ko Ahong and team. Apapun itu, mau dia itu sandiwara, mau dia itu disuruh orang, I don't care about that. Maksud gue lebih pentingin ya udah, yang penting dia udah minta maaf, antara itu sandiwara atau itu sungguh-sungguh, yang menurut gue udah selesai gitu loh. Ya udah, saat itu selesai. Yang penting sama-sama nggak ribut. Nah kenyataannya malah yang terjadi adalah pendukungnya Theo yang ngebully gue Sampai sekarang. Instagram, ngebully gue di Netizen. YouTube gue, netizen. Ayo kecintaan Pride. Jadi nih, apa coba? Aduh. Fighter badan udah otot udah gede kayak gitu kelakuannya, harus jaga image dong. Tuh, kayak gini, ini memang sisi lain dari Ahong sendiri yang nggak semua orang tahu ya, Vi ya. Jadi kan memang kita tahu yang power punch-nya paling kuat adalah seorang Koko, ya kan? Seorang Koko ini. I'm in love with the Koko itu bukan? Oh bukan beda ya. Kokonya Koko. Karena gue masih terngiang-ngiang gue ketemu dia di mana, iya yang Oke, remang-remang. jadi kan berarti ini adalah salah satu latihannya dia, latihan weightlifting. Kita mau tahu nih, kayak gimana latihannya? Siapa tahu kita power punch-nya bisa jadi kayak dia gitu Nggak kan? mungkin. Nggak mungkin, tapi ya udah lah ya, kita coba. Ngapain tuh latihan? Bisa mungkin, jadi bisa mungkin kenapa? Satu syaratnya pada saat kita mau pukulan itu kencang, kita mesti ngelatihan back kita ini mesti kuat. Nah, gue mau ngelatih lu orang gimana caranya biar back kita tuh kuat. Oke. Salah satunya adalah pull up. Pull up. Yes. Dan sih kalau itu. Gimana kalau Itu Ko pull Ahong dance. melatih Pull dance. Ko Ahong melatih kita menjadi pribadi yang kuat aja, nggak usah ini yang jadi pribadi yang Kuat, kalau diputusin cowok kuat. ya dia baru putus loh. ditinggalin cowok kuat. Terus kuat kalau misalnya nggak punya uang, kan itu juga berat loh. Penting banget Kehidupan itu. tuh penting ya. Iya betul. Kita coba ya. Kita coba apa yang harus kita lakukan untuk menjadi kuat. Ayo kok. Yuk. Jangan sosokan dulu, woi. Waduh, lihat ngaco. Lihat mulai ngaco. Aduh. Salah. Di situ gue kecetin nih. Kesetik bener Iya, lu. beneran. Oke, lu orang naik dari sini nanti. Oke. Ini naik. Nggak mungkin, Vi. Gue sih udah bilang nggak mungkin dari awal. Kelihatannya gampang. Kita lihat. Berarti Ko Ahong ini berat badannya berapa ya? 90 kok? Oh, berarti berapa? 80. Berapa ya? 80. Sekarang lagi 84. Gila 84 dia bisa mengangkat berat badan dia sendiri loh, Vi. Coba kita. Gue gini aja takut jatuh. Vi, kamu nggak boleh takut, Vi. Kehidupan memang kadang seperti Alah, lu itu. gak usah sosokan ngomong, lu sini deh. Tapi kita harus hadapi. Berat. Dan kita harus jalan. Gak bisa kalau angkat. Dan lu yang Gak kuat. satu, dua, tiga, empat. Lu beneran angkat ya kan kayak dorong Enggak, gue gak ngangkat. dorong pokoknya. Lu tuh Ini yang berat gua. ini gimmick. Gue gak ngangkat dia. Iya, lu gimmick kan?
emang gitu. Nggak bisa gue kalau kayak gitu. Oh ya udah. Ya, make up. Lu jangan menaruhkan semua beban Ustaz tahu. Pokoknya lo jangan paras deh. Jangan, kasihan Rudy Ahong Gunawan, kasihan. Angkat Ovi lebih enak daripada angkat lu. Tuh kan? Beban hidup lu memang berat. Emang berat. Berat gue cuma 57 tapi beban hidup gue kali 5 kayaknya. Masa 57 lebih ya? Ih, Vi, kayaknya terakhir sih gue nimbang segitu. Sekarang gue nggak mau nimbang lagi soalnya. Setelah adegan angkat mengangkat, jadi kalau biasanya kita yang di-challenge jadi ini fighter yang di-challenge untuk angkat kita. Angkat berat badan kita. Setelah angkat-angkatan beban kita tadi, ini next ya, challenge-nya ngapain? Beban hidup dia juga gua mau angkat. Aduh, kok tuh dari tadi ada. Itu nggak mau di zoom ke sebelah sana? Oke. Kanan. Latihan pukulan biasanya. Nah, biasa Kalau pukulan pakai pad dong, enggak? pakai pad boleh, cuman biasanya orang bingung gitu. Apa sih hubungannya gym sama berantem? Ini. Gue kan suka bacain netizen, suka dengerin omongan orang gitu ya. Banyak yang ngomong gini nih, Ahong gedein badan doang di gym. Masa fighter latihannya di gym, fighter tuh latihannya di camp gitu. Nah. Coba tolong dijelaskan. Ini netizen yang bodoh, tidak mencerna dengan baik. Sekarang saya tanya, orang mau pinter, waktu SD belajarnya tuh ada PPKN, ada IPA, ada PPKN, kelihatan banget umur ya. Iya. Sekarang udah bukan generasi kita masih PPKN soalnya. Iya. Oh iya, dia lebih tua lagi. Dia lebih tua. Jadi segala sesuatu tuh ilmu sebenarnya baik gitu. Iya. Sebenarnya itu bagus. Jadi kalau kita mau berantem dengan badan kita tuh digedein, itu bukan berarti kita makin lambat pukulannya atau lebih cepat capek. Sebenarnya enggak, bukan seperti itu. Jadi kita segala sesuatu itu kalau mau fight dipersiapkan baik-baik gitu loh. Cuman kemarin itu antara yaitu pada saat kita fight beruntung atau nggak beruntung itu ada pengaruhnya. Gitu. Jadi memang setiap orang memang Apalagi punya cara masing-masing untuk latihan. Ini Iya. caranya Ko Ahong. Caranya saya, dan bedanya saya pukul orang walaupun saya dalam kondisi kalah, walaupun kondisi patah, tetapi saya bisa pukul orang jatuh. Nah itu dari mana Sempat blackout hasilnya? juga. Nah sempat blackout juga. Nah itu hasilnya dari mana? Ya dari gym. Coba kita contohin salah satu siapa yang berminat untuk jadi ini yang dipukul sekali jatuh atau enggak? Bener kan? Kan dia lagi recovery, berarti powernya belum terlalu penuh loh. Mungkin Wisnu mau dicoba dipukul sekali. Dia lagi nyanyi suruh dipukul. Jadi Theo setahu saya juga dia boxing gitu. Theo juga boxing. Saya bukan boxing. Saya latihan nge-gym juga. Dan sekarang lebih banyak ke gym. Tapi kecepatan pukulan saya bisa ngalahin Theo gitu. Sebelum Theo nyentuh muka saya udah nyentuh muka dia duluan. Jadi kecepatan power pukulan saya itu tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah faktor keberuntungan sama faktor kondisi tangan. Oke. Tapi yang tadi Andini bilang sekarang Instagramnya dia udah Dia verified. udah jadi superstar loh di dunia Tapi kalau Sandiaga- di dunia perfighteran Tapi tuh kalau- dia Ahong Gunawan sudah centang biru. Iya, tapi kalau gue kepoin Instagramnya, dia tuh kan sekarang lagi banyak banget jadi bintang tamu di sana, bintang tamu di sini. Gitu. Di mana-mana sekarang callingannya hari ini mungkin lagi ada tapping di mana ya nggak? Bintang Banyak tamu kan? di mana? Banyak kan sekarang Saya kan. lagi cari iklan yang lain. Waduh, udah jadi bintang iklan dan macam-macam. Luar biasa loh, di sini ajangnya untuk promosi juga. Iya, gimana nih sekarang Rudy Ahong Gunawan as a public figure gitu? Tetap membumi saja. Membumi. Kemudian juga bersyukur dengan adanya One Pride. Kenapa? Karena dengan adanya One Pride saya sendiri bisa naik. Kalau tanpa One Pride Naik kita apa nggak maksudnya? bisa naik tangga. Oh, Nah enggak, Naik maksudnya naik daun. Gua bisa enggak, dia nggak bisa naik daun, nggak cukup. naik motor. Naik motor ya? Enggak, maksudnya gini, tanpa adanya One Pride sendiri, kita tuh nggak akan bisa seperti ini, nggak bakal dikenal sama orang banyak, nggak bisa diajak jadi bintang tamu segala macam. Iya. Bentuk kontribusi kita sebagai fighter. Luar biasa. Kenapa? Kalau kita nggak fighter sendiri, fighter One Pride nggak mendukung acara One Pride, nggak bisa dikatakan sebagai fighter. Nah, ini salah satu fighter yang harus dicontoh ya, tapi jangan dicontoh hal-hal. Apaan? Gue belum selesai ngomong dia udah ketawa. Aduh kan, kita mau mencontoh latihannya apa nih selanjutnya nih? Oke. Kalau Gua itu mau- untuk pukulan. Pukulan. Oke. Jadi tetap latihannya dari back. Nah ini orang sering bilang nggak ada gunanya lu latihan beban, nggak salah. Beban bisa dipakai untuk menunjang latihan pukulan. Iya, Buktinya iya. dengan cara seperti ini.
Oh, tapi pakai itu ya. Ini beban. Ini berapa kilo nih kok? 7,5. Nanti ini beban gua 10 kilo, nanti buat kamu 20 kilo. Nah, kenapa lebih berat? Iya kan lagi challenge. Oh iya. Ya loh. Nah, udah. 10 kilo aja belum tentu bisa ngangkat, apalagi 20 kilo. Logikanya aja kayak gitu. Nih, jadi Silakan. sama gua dari sini Harus open chest. open chest. Gua selalu open chest. Gua dorong. Boom. Boom. Gua tarik lagi. Boom. Jadi ini gua pakai beban. Beban ini sama putaran pinggang gua. Oke. Itu. Oke. Oke, nah buat Andi ini berarti 20. Kan Visita malah ini 2,5 kilo. Apa dia dikasih 2,5 kilo doang? Gini. Masih berat. Kalau masih berat 2,5 kilo nih gue turunin nih. Kok nggak bisa kayak Pinggang. gitu? Karena kita bukan Nah, fighter. terus gitu. Pinggang. Nah, pinggang. Nah, Au. benar. Seperti ini. Jatuhnya jadi bahunya itu ngejar lawan. Oh. Jadi nggak stop cuma di sini tok. Jadi waktu gua manjangin bahu, ini ngejar Oke. dan lebih cepat. Terus lu tangan kiri gimana kalau gini berarti? Ya, tangan kiri juga sama. Jadi beban bukan berarti bikin kita makin lambat. Justru dengan adanya beban bikin kita makin cepat. Karena lu udah biasa gitu ya. Karena sudah biasa pakai beban. Pada saat kita mukul tanpa beban, itu lebih cepat lagi. Ayo Din, coba Din. Nah, Jadi ada artinya, ada maknanya lu latihan gym, lu latihan beban tuh ada. Jadi ini jawabannya kenapa Ko Ahong lebih banyak latihan di gym bukan di camp. Yes. Oh, Nah, awas hati-hati. kenapa lu sampai maju-majunya Pinggang lu hati-hati. segitu sih Din? Ntar gue kecengklak nih. Pelan. Oh, tuh. Nah, Terus Din. lagi deh. Iya Din. Lihat boleh dicoba ekspresi Andi ini ya. Lagi deh. Wah. Boom. Nah, kalau gua latihannya gua bisa lebih berat lagi. Misalkan 20 tadi kilo 10, coba kok. Berapa? gua bikin 30 kilo. Wah, 30 kilo. Din. Dari beban 30 gua tarik. Ini berat. Ini nggak apa-apa, di tangan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus lo ngapain ini, megang ini nih kok? Biar ngerasain dada gua gede. Oh, tetep loh dia narsis loh, walaupun lagi latihan gue nggak habis pikir loh ini orang. We are back. Dan kita siap untuk tantangan terakhir, maksudnya tantangan buat dia. Tapi sebelum kita tantangan nih gue ya, ini kan kembali ini gue tuh hanya menyampaikan apa omongan orang-orang di luar sana. Pada ngomong kayak gini, oke, tangan Ahong cedera. Itu dijadiin alasan Ahong pantas kalah karena alasannya tangan cedera gitu. Oh, sedangkan sebelum fight pasti dokter udah cek Iya, udah layak fight aja udah layak untuk Iya, fight iya. gitu. Saya kan nggak pernah menggunakan kata alasan untuk patahnya tangan saya sehingga saya nggak mau fight gitu. Justru karena saya tahu tangan saya ini patah dan kemungkinan untuk kalah lebih besar daripada kemungkinan untuk menang. Tetapi seperti itu yang saya pernah ngomong sebelum-sebelumnya, walaupun sekali saya kalah dengan posisi kepala itu tetap terangkat ke atas. Jadi saya nggak pernah kalah dengan posisi kepala saya itu tertuju ke bawah. Karena saya sudah memberikan yang terbaik dari apa yang saya punya, walaupun dengan kondisi patah, kondisi belum prima, maupun mau dibilang gimana juga, saya tetap berusaha dan saya bisa memberikan yang terbaik, yaitu apa? Bisa bikin Theodorus bonyok. Itu udah yang terbaik ya. Ya, jadi itu bukan alasan ya, kalau ya. Karena selama ini belum pernah ada yang bisa bikin Theodorus ginting bonyok kan? Selama ini. Tapi tau nggak, dia tuh bangunnya karena apa? Karena kena pukulan Kohong lagi. Karena pukulan saya lagi. Iya. Jadi abis pingsan ini lagi. Iya. Karena Sadar dipukul lagi. lagi sadar. Sadar. Pukul lagi harus pingsan lagi, sadar lagi, pukul lagi gitu seru deh. Itu begitu memang benar. Ya, Oke, jadi latihan ini kita mau ngapain nih? Kita mau latihan paha, otot paha. Oke, ini memang buat para wanita. Buat para wanita biasanya latihannya memang fokus ke yang bawah ya, Ko ya. Bagian bawah. Ini bagus banget. Salah satu bagian yang bisa dibanggakan sih sebenarnya. Buat cowok juga. Ini konteksnya nih, banyak orang yang nggak tahu. Pada saat kita latihan bawah, ya, yang bikin badan kita itu gede malah bagian atas bukan bagian bawah. Hormon atas ya? testosteron kita itu terpancing, terangsang untuk naik ke atas. Oh. Dan itu yang bikin badan kita tuh lebih gede. Oh, Jadi malah kalau lu mau latihan bikin bawah. badan lu gede, lu latihan ini. Oh, malah latihan kaki harus ya. Wow. Jadi lu mesti bener rendah, Berarti, naik. berarti buat perempuan juga kalau kita latihan itu terus badan atasnya gede enggak kan?
kan cewek kita nggak punya testosteron. Oke. Yang cowok yang bisa. Jadi banyak orang bilang, gue mau latihan atas, gue latihannya main atas aja, main bawah sama mau leg day itu nggak mau. Sedangkan kalau kita latihan leg day biasanya bikin badan kita tuh naik. Oh, oke. Ini ilmu yang sangat ilmu penting yang sangat berguna. Iya, tapi ini pecinta wanita di rumah juga penasaran nih. Berarti kan next fight Koahong itu harus ketemu ada di atas Koahong ada Andika Mamesa, ya di bawah Koahong ada Andika Mamesa, terus ada Alex Munster. Yes. Jadi Koahong harus ketemu mereka dulu kan? Saya mesti ketemu mereka dulu, jadi saya ngikutin peraturan dari One Pride yang sudah menyediakan lawan buat saya gitu. Jadi, Dan Koahong belum pernah ketemu mereka berdua nih. belum pernah ketemu. Andika Mamesa, he's a boxer. Boxer juga tuh, ya kan? Striker. Alex Munster juga striker. Wah, ini striker ketemu striker mulu, gimana nih kok? Iya, yang jelas mereka pasti sudah tahu kelemahan saya. Betul. Tangan kanan saya lemah, jadi mereka pasti akan bikin saya ke bawah. Jadi saya udah tahu. Oke, udah mulai membaca-baca game plan ya. Yang pasti itu udah jadi ini ya, jadi satu pertandingan yang bakal ditunggu-tunggu ya. Iya. Gimana kalau kita coba? Ini diputar. Kok, jangan macem-macem. Ini diputar. Apa ini buat? Oke, dah. Satu. Aduh, Nah, berat, ini berat bos. Bos nggak bisa naik. naik. Nggak bisa naik, nggak bisa. Dorong, bisa. Lu mesti dorong. Iya lu dinaikin sama dia. Bisa. Coba dinaikin. Enggak maksudnya lu bantuin naik, baiklah. Lagi. Tapi nggak usah khawatir dibantuin. Berat naiknya. Udah cukup. Justru itu yang bikin lu pahanya. Enggak lah, udah ini kayak agak ribet, udah paling bener squat aja kan bagus kan? Udah nih. Udah. Squat. Kita lihat yang banyak bacot. Iya, kita lihat ya. Wah, kalau bagaimana. gue? Ini coba lihat nih. Ya, ayo silakan. Andi ini Malasari. Justru gue tuh banyak ngomong karena gue nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong. Rasa. Dorong naik. Kok bisa loh dia? Dia ditahan sama Ahok. Enggak, beneran enggak. Oke, biar sambil gitu kita ngobrol gitu yuk. Nah, itu kemarin itu ya. Kita sambil ngobrol ya kok ya. Iya. Kok kemarin itu ya. Ini lagi-lagi nih omongan orang nih ya. Omongan orang ngelihat Koahong kunciannya nggak masuk-masuk, nggak dalam-dalam. Dan dibilang kan di situ Koahong akhirnya kehabisan tenaga, ya kan? Terusin. Iya. Nah. Ini terus ke Bu. Jadi ini banyak banget ngomong Koahong kunciannya nggak jago, banyak salah teknik, kurang kena, kurang masuk dan lain sebagainya. Gimana Koahong nanggepinnya? Jadi sebenarnya itu dia masalahnya ke tangan saya. Kenapa? Karena posisinya waktu pertama kali saya pukul yang pakai tangan kanan, saya pukul itu, ini tangan semua udah sakit. Gitu. Ya, jadi ini semua sakit. Ya. Nah, ini udah semua sakit, ngilu. Waktu mau ambil RNC kan kita mesti ini, mesti narik ini, mesti ini ditekan ke sini, dan ini semuanya pengaruh tulang. Buat tekan susah. Ya, jadi ini buat ambil ini RNC ini susah semua. Jadi Koahong nekennya pakai lengan. Ya, ini kan mesti ditekan pakai bicep. Ya. Nah, waktu ditekan pakai bicep ini kena semuanya. Oke. Dan ini yang bikin lemes. Tapi dia ngerasa loh, Theo ngerasa gimana waktu Koahong nyengkrem itu meskipun nggak kena itu kan pakai lengan tuh. Itu tuh tenaganya super katanya. Iya. Jadi saya gimana juga caranya saya mesti selesaiin gitu secepatnya walaupun dalam kondisi misalkan sakit itu tetap mesti selesaikan gitu. Nah, cuman masalahnya kenapa cepat habis napas? Kalau kita itu bertarung dengan emosi, itu 40% sebelum kita bertarung kita sudah kehabisan napas. Karena kalau kita lagi marah aja, maaf ya. Mohon maaf Bu, mohon maaf saya berat banget ini, tolong dinin dulu Bu, mohon maaf. Lupa. Ada. Jadi Kalau mereka ini jadi kenyataannya memang pada saat kita itu benar-benar kebawa emosi, nafas kita pasti lebih cepat Iya, capek gitu. Udah itu sama posisi tangan saya, kenapa udah posisi begini dengan gampangnya harusnya Koahong tuh stream aja gitu. Stream aja. Maksud saya nggak mau stream, justru saya kalau dengan begini saya udah kena pukulan sudah banyak gitu. Maksud saya udah kena pukulan banyak, sisa 2 detik 3 detik, ya lu mau pukul gue juga gak kenapa-napa. Makanya saya lepas. Tujuan saya itu saya mau masuk ke ronde 2. Gimana nih Koahong sebagai fighter One Pride? Terus Koahong kan juga pernah membela Indonesia di Asian Games. Gimana nih pesannya buat adik-adik? kesan dan kesan. Pesan saya ya, kalau pesan saya jadi gini, Indonesia itu punya postur badan yang berbeda dengan negara-negara lain, apalagi di luar Maksudnya negeri. relatif lebih kecil. Relatif lebih kecil. Oke. Jadi
pada saat kita ke Bahrain itu otomatis badan mereka kemungkinan kita akan ketemu dengan lawan yang lebih besar daripada kita dengan berat badan yang sama tapi badannya bisa lebih posturnya besar, ya. badan ototnya juga lebih tebal. Kuncinya satu gini, pada saat kita bertanding kita itu mesti ngalahin rasa takut dulu. Jangan jiper duluan ya ibaratnya ya. Tapi lo Din, lu bayangin lu di depan lo orangnya gede gitu, pasti ada lah ya manusiawi ngerasa aduh gitu. Nah itu makanya pesan saya, jangan sampai penampilan orang di depan kita itu kelihatan gede atau gimana, lantas kita itu jadi ciut sehingga kita itu kalah. Iya betul. Dan yang saya pesankan itu jangan seperti itu, lebih condong ke arah oke, gue fight di sini gue buat bawa nama negara Indonesia gitu. Jadi menang kalah itu biasa, tetapi bagaimana caranya gue mempersembahkan diri gue ini untuk negara Indonesia. Mewakili Iya, 300 juta orang Untuk mengharumkan. Indonesia, rakyat Indonesia. Signature pertanyaan aku boleh nggak? Oke, aku mau bertanya sama Rudi Ahong Gunawan nih, kira-kira harapannya ke depan seperti apa? Kenapa sih setiap gue ngomong Glory, harapan orang-orang ketawa, gue bingung deh. Lah, ya nggak apa-apa lah nggak apa-apa kan, emang setiap orang kan beda-beda harapannya. Nggak boleh gitu loh. Itu tolong dong itu dimasukin tuh ke kamera apa gue tarik ya? Gini-gini mulu kasih cue mulu ke kita. Katanya gini, Andini suruh berdiri, udah nggak usah di situ lagi. Oh, aku berdiri. Maaf, aku soalnya kayaknya Nagi dilatih ini enak juga loh. Jarang-jarang loh gue tuh Nagi berlatih loh, ini kayaknya enak deh. Nah jadi harapan gue ke depannya gitu, satu yang paling penting untuk One Pride, kenapa? Yang bertanding di sini, yang gue alamin ya, yang bertanding itu biasanya adalah fighternya, cuman yang ribut itu netizennya. Oke, nah maksudnya kita orang-orang yang di luar negeri aja pada saat fight nggak seperti itu gitu. Mereka hanya menyelesaikan itu di atas ring. Ya sudah, yang nonton dibawa santai, jangan menghina satu sama lain. Pendukung saya ataupun pendukung pendukung saya nggak boleh hina Theo, pendukung Theo nggak boleh hina saya. Ya. Jadi maksudnya saling menghargai. Respect ya. Respect aja gitu. Karena kita fight di sini untuk entertain, bukan untuk mati-matian, bunuh-bunuhan. Sampai lu sarah pun dibawa. Nah yang gua nggak maunya itu jangan sampai memecah persatuan. Betul. Intinya di sini adalah sport, Persatuan Indonesia. persatuan Indonesia. Jangan sampai gara-gara yang bertanding adalah saya sama Theo sehingga pecah gitu loh. Maksudnya lu berantem satu sama lain gitu. Buat apa lu berantem, kecuali kalau memang ada gontok-gontokan atau ada yang terluka gitu kan. Iya, kalau berantem kayak gitu kan ya menang kalahnya memang biasa ya. Yang penting tetap satu Indonesia. Itu pesan buat semua MMA fans di Indonesia. Mau fansnya Ahong, mau fansnya Theo, kita Mau semua. fansnya Ovidian, mau fansnya Andini punya nggak sih? Nggak sih. Tapi kan kita kan nggak berantem, jadi nggak apa-apa. Oke, bener-bener. Justru karena Pesan kita yang paling penting itu. Iya, kita nggak berantem. Baiklah, sepertinya sudah habis Sofi, jatah kita bercuap-cuap. Durasi sudah lewat banget ini kayaknya. Terima kasih Ko Ahong untuk waktunya. Thank you. Udah ngajarin dan juga untuk pesan-pesannya buat semua para pecinta One Pride di rumah. Iya, dan terima kasih juga untuk RD Gym, Ricky Daud Gym di daerah Angke ya. Oke, jangan lupa saksikan terus One Pride Glory setiap hari Minggu jam 11 malam, tentunya hanya di TV One. Saya Andini dan Ovidian pamit, bye-bye. Tuh kan, mulai deh.